dapat berkomunikasi tanpa berbicara. Terus masih Mbak Imah tolong sebutin apa itu ya, jelasin apa itu cyberbullying. Kalau dari yang aku tahu, cyberbullying itu adalah tindakan perundungan yang dilakukan di media sosial untuk menyakiti, menghina, mengancam atau mempermalukan orang lain, biasanya dilakukan oleh perorangan atau individu, terus kelompok menjadi. Makasih ya Mbak. Jadi tadi dampak positif, negatif, dan juga konten dari cyberbullying. Sebelum itu apa sih media sosial itu? Jadi media sosial itu platform digital yang memungkinkan interaksi seseorang dari jarak jauh, bisa juga mengirim pesan baik itu berupa gambar ataupun video. Nah, selain itu juga internet itu adalah dasar perkembangan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi cepat dan interaksi sosial kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya itu ada macam-macam media sosial. Jadi media sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada layanan blog, yang kedua ada media sosial, dan yang ketiga itu ada layanan berbagi media. Kalau layanan blog ini seperti jurnal pribadi seseorang, bisa berupa kritik dan juga opini. Kalau kalian buka di Google itu biasanya ada yang namanya blogspot, itu tempat mereka untuk berbagi opini. Terus yang kedua itu ada jejaring sosial, misalnya WhatsApp, Instagram, Line, TikTok, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada layanan berbagi media, contohnya seperti YouTube. Kan di YouTube itu bisa berbagi video, audio, dan yang lain-lain. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya itu ada dampak media sosial. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Yang pertama itu ada mempermudah komunikasi. Jadi dengan adanya media sosial ini itu kita jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan teman ataupun keluarga yang sekiranya jaraknya itu jauh dari kita. Bahkan bisa juga berkomunikasi dari berbagai negara. Yang kedua itu ada mencari informasi. Sering kan kita mencari informasi seseorang itu lewat Google, bahkan dari orang-orang yang kita belum lahir aja masih bisa dicari informasinya, seperti tentang kemerdekaan, sejarah, gitu. Yang kedua itu ada pengembangan bisnis. Jadi di medsos itu kita bisa mengembangkan bisnis kita, seperti jualan di Facebook atau TikTok, boleh. Yang ketiga itu ada hiburan dan pembelajaran. Jadi di media sosial itu kita juga bisa mencari hiburan dan juga sekaligus pembelajaran. Kalian bisa cari materi-materi yang ada di SMA ini itu di YouTube ataupun di AI. Sekarang kan ada AI. Gitu. Dari sini ada yang ingin mana? Lanjut ke dampak negatifnya. Jadi selain ada dampak positif, tadi segala sesuatu itu ada dampak negatifnya. Yang pertama itu adalah kesehatan mental. Jadi dari media sosial itu kan bentuknya itu publik ya, semua orang itu bisa mengakses. Jadi ketika kita mengakses media sosial dan ternyata ada seseorang yang tidak suka dengan apa yang kita posting, itu pasti kan membuat kita itu kena, mulai dari komentar-komentar jahat ataupun kayak seperti ini Pak. Yang kedua itu ada kecanduan internet. Jadi ini hal yang sering banget ditemui, kecanduan internet. Jadi kita itu lebih sering mainan handphone atau medsos daripada melakukan hal-hal yang lainnya. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya penggunaan berlebihan itu menyebabkan kecanduan. Jadi kalau bisa itu kalau main HP ya disebutkan dengan hal-hal yang lain. Jangan fokus ke HP. Selanjutnya itu ada penyebaran informasi palsu. Pasti banyak banget kan di medsos itu ada berita-berita kayak berita viral hari ini apa-apa gitu. Itu sebelum kita ambil beritanya kita cari tahu dulu itu informasinya benar atau enggak. Karena kan netizen itu sering berspekulasi kalau oh beritanya kan emang begini loh aslinya. Enggak dicari tahu dulu benernya itu gimana. Jadi kalau percaya aja kalau itu viral, jangan, kita harus cari tahu dulu. Kita harus tabayun itu mencari informasi yang valid. Yang selanjutnya ada pornografi dan
pertama itu benar dan jujur. Kita harus mencari dulu, verifikasi informasi dari yang kita dapat, dan juga hindari hoax. Jangan langsung percaya apa yang ada di media sosial. Yang selanjutnya itu santun dan tidak menyakiti. Jadi misal kalian komen di status itu, gunakan bahasa yang sopan dan hindari hinaan. Karena meskipun itu maksudnya bercanda, tapi nggak tahu ya orang yang menerima itu nanti. Yang terakhir itu ada bijak dan bertanggung jawab. Jadi ketika menggunakan media sosial atau handphone, usahakan untuk dapat bertanggung jawab. Misalnya waktunya sholat, ya sholat, jangan dengan HP. Waktunya belanja, ya belanja, jangan dengan HP. Dari sini, yang selanjutnya itu ada dalil dan prinsip syariat. Jadi ada penggunaan media sosial itu ada dalilnya di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan Al-Hujurat ayat 6 yang menegaskan bahwa kita itu harus menggunakan perkataan yang benar dan juga harus meneliti ketika menyebarkan berita. Ada juga di hadis riwayat Muslim Ahmad, hadis ini itu mendorong kejujuran dan menjauhkan kebohongan yang menimbulkan dosa. Karena ketika kita menyebarkan berita dan kita nggak tahu itu benar atau salah, dan ternyata orang yang membaca berita yang kita sebarkan itu percaya ada, itu nanti dosanya ke kita karena kita sebagai orang yang menyebarkan. Yang selanjutnya itu ada praktik adat media sosial. Praktiknya itu hindari konten yang tidak sesuai syariat. Misalnya kalian di TikTok masih pakai hijab, dan juga menonton atau membuat video yang tidak sesuai sama syariat. Yang selanjutnya itu ada menggunakan dengan sewajarnya. Jadi ketika kita menggunakan media sosial dari handphone, kita itu harus membuat batasan. Misalnya berapa jam main HP, berapa jam berkegiatan yang lain. Jangan semuanya itu fokus ke handphone, karena nanti kalian nggak bisa berinteraksi sama yang lain. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain itu dapat terhindar. Yang selanjutnya itu ada manfaatkan untuk hal yang positif. Jadi handphone itu nggak cuma buat scroll atau main game ya. Bisa juga kalian mencari pelajaran materi kalian di sana juga ada, ataupun buat pengerjaan tugas. Cuma sekarang ada AI, kalian bisa nyari di sana. Pakai AI itu malah lebih mudah. Kalau angka itu sebarkan kebenaran. Jadi seperti yang di awal, ketika mendapat informasi itu harus dilihat dulu benar atau enggak. Dan satunya itu satu dan hati dari kebenaran dan juga menjaga privasi dan dari kebenaran lain. Yang terakhir itu ada akibat dan hikmah menerapkan adab. Akibat ketika kita tidak menerapkan adab itu yang pertama ketergantungan dan pengabaian tanggung jawab. Jadi seringkali kita itu lalai dalam sholat, tidak mengerjakan tugas karena terlalu asik dan tertutup dengan handphone. Yang selanjutnya ada cyberbullying dan berpositif, dan privacy dan penyebaran rahasia, menggangguan proses belajar dan kemudian masalah hukum. Yang terakhir itu jejak digital negatif yang sulit dihapus. Biasanya kalau kalian masih punya hubungan masih akan ada sampai beberapa tahun ke depan. Hikmahnya kita melakukan adab itu yang pertama mendapat pahala karena mendapat kebaikan itu pasti. Yang kedua memperoleh kehormatan dan kepercayaan dari orang lain, menambah relasi positif dan terhindar dari hoax. Dan yang terakhir itu terjadinya
jawabnya. Ya. Nanti kalian bebas pilih mau kemana. Lanjut.